Bagaimana firman Tuhan yang dijawab oleh Pak Gembala, kita angkat pujian jiwamu terbuka Yesus. Jiwaku kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan karena kami Bapa ada dalam sukacita manakala kami memuji kepada puji-pujian kami naikkan. Kami percaya puji-pujian yang kami naikkan sudah menjadi jumlah yang harum hadapan Tuhan. Kami juga sudah bersaksi bagaimana Tuhan menolong kami, bagaimana Tuhan memberikan kepada kami apa yang seharusnya kami sampaikan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan untuk kesaksian yang menguatkan yang dimana kami semua juga berkat karenanya. Bapak yang baik, saat ini kami mau berbagi tentang firman Tuhan Kafar Elohim. Bapak hambamu yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan Bapak, pakai Tuhan dan Engkau sendiri berbicara Bapak kepada kami, sehingga kemudian baik yang memberitakan dan mendengar semua mendapat berkat yang sama daripada Tuhan. Ajar kami supaya mengerti firman ini, supaya kami menjadi pelaku firman, bukan hanya sekadar mendengar, tapi kami melakukan kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu hanya dalam satu nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Al-Masih. Kami sudah berdoa secara bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, siap diberkati pagi ini. Amin. Haleluya. Bapak Ibu, pada ibadah kita kali ini saya akan membawakan Daftar Elohim atau firman Tuhan yang saya beri judul biarkan orang lain menilai. Teksnya dari kitab 1 Korintus pasalnya yang keempat
ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu, kita baca secara bergantian. Nats ini saya ayatnya yang pertama, Bapak Ibu ayatnya yang kedua, nanti pada ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama, ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan kitab suci terbitan ILB 3, sama juga sebenarnya dengan yang terbitkan oleh lembaga yang lain. Saya menggunakan kitab suci terbitan yang lain. Kalau Bapak Ibu menggunakan ILB 3, tidak apa-apa. Tetapi yang penting kita membaca secara bergantian, dan nanti ayatnya yang ke-6 kita bersama-sama membacakannya. Kitab 1 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kalau di LAI, terbitan LAI, maksudnya judulnya adalah, judul perikopnya, Tuhan adalah satu-satunya hakim. Ya. Mari kita mulai. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Mesih yang kepadanya dipercayakan rahasia Elohim. Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku, ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang, Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Elohim. Bersama-sama Bapak Ibu. Saudara-saudara, kata-kata ini aku gunakan pada diriku sendiri dan pada Apollos karena kamu, supaya dari terhadap kamu belajar tentang apa yang dikatakan. Jangan melampaui yang ada yang tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang mengumpulkan diri dengan jalan mengamalkan yang satu daripada yang lain. Amin. Itu suatu sebenarnya pengajaran buat kita semua, buat saya dan buat Bapak Ibu sekalian. Nah, di dalam kitab Korintus ini, dari ayat 1 sampai dengan 6, saya mencatat paling tidak Bapak Ibu ada 5 hal penting. Ya. Yang pertama ini bicara tentang apa? Kesetiaan. Saya nggak tahu ini kebetulan apa tidak, tapi saya percaya ini bukan kebetulan kalau di dalam pembahasan kita setia. Atau saya permisi tanya, apakah Bapak Ramusan atau Ibu Mariana atau Pak Evangelis Yakob kita pernah komunikasi tentang apa yang akan disaksikan pada ibadah ini? Pernah tidak? Kita tidak. Oh, nih, ya kan? Jadi Roh Kudus yang menuntun kita. Sehingga kemudian pada kesempatan ini ada hal yang sama yang mau kita bahas. Itu tentang apa? Kesediaan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pikirkan kata orang. Jangan pikirkan kata orang. Itu yang kedua. Yang ketiga, biarlah Tuhan sendiri yang membenarkan. Lalu yang keempat, boleh dilihat ya di screenshot Bapak Ibu Saudaraku, jangan menghakimi iman orang lain, ya. Sebab itu ranahnya Tuhan. Ya. Yang kelima ya, atau yang terakhir, jangan berpikir melampaui apa yang tertulis tadi di ayat terakhir. Nah, Bapak Ibu kalau kita bicara tentang kesetiaan ini artinya luas sekali ya. Kalau kita baca di dalam kitab kitab Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang KBBI, kitab suci, itu ada pengertian-pengertian yang diberikan oleh para pakar di situ ya. Dikatakan apa? Nah, setia artinya apa? Dapat dipercaya.
dapat menjalankan apa? Perintah. Lalu menjadi pengikut. Atau kemudian apa? Lebih tinggi lagi penganut. Nah, ini sering yang disebut dengan istilahnya isme ya. Saya pernah disebut Bapak ini Yahweh Isme katanya. Saya kan sakit hati Bapak itu. Justru dia harus mengkoreksi ucapannya. Kenapa? Yahweh Isme artinya Isme tadi apa? Penganut. Apa tadi? Pengikut. Apa juga yang menjalankan. Naik lagi apa? Yang dapat dipercaya. Jadi kalau saya dikatakan Bapak ini menggunakan kata Yahweh Isme, saya tidak sakit hati. Saya malah senang. Justru dia perlu penjelasan lebih jauh. Sayangnya yang mengatakan seperti itu memang niatnya hanya untuk mengatakan sesuatu yang jelek tentang kita yang menyebut nama yang benar. Nama apa? Nama Bapak Yahweh di dalam Yesus Mesias. Jadi mereka katakan ini berdatang dengan Yahweh Isme, ya. Silakan aja. Dulu juga jangan dulu kalau kita melihat sejarah yang namanya Kristen juga diorok-orokkan, disiksa kan. Nah kalau saya cuma disebut Yahweh Isme, saya malah senang. Harusnya kan seperti itu Bapak Ibu. Yahweh Isme berarti orang yang menjadi pengikut, menjadi penganut, dapat menjalankan perintah Yahweh di dalam Yesus Mesias dan juga dapat dipercaya. Jadi kesetiaan itulah sebenarnya arti sesungguhnya intinya. Itu dalam bahasa dalam perjanjian lama disebut emunah. Emunah lucu. Emunah. Lalu kemudian dalam perjanjian baru disebut pistos. Pistos tadi. Nah, jadi dikatakan orang yang setia itu adalah orang yang tadi apa? Salah satunya kita ambil ya, dapat dipercaya. Ini kalau soal bicara percaya ini Bapak Ibu, begini. Kata orang-orang yang hidup di dunia perdagangan, sebenarnya mau dipercaya itu suatu yang mana? Yang mengakibatkan kita maju atau tidak. Orang yang tidak dapat dipercaya tidak akan mendapat penugasan tuh. Tidak dapat menjalankan orang tidak dapat dipercaya. Tetapi orang yang dapat dipercaya, katanya trust gitu kan. Itu kita pasti akan berusaha mengidentifikasikan diri kita sama diri kita buat dengan orang yang menugaskan kita. Itu artinya dapat dipercaya. Bicara firman Tuhan, percaya seperti apa? Ini bukan hanya percaya bahwa saya percaya bahwa Yesus Mesias adalah Elohim juga, ya kan? Itulah yang menebus saya, bukan menebus, yang membeli saya, dibeli ya, dan ditebus, membeli saya dengan darah yang tercurah di kayu salib. Bukan sekadar itu, lebih jauh lagi dapat dipercaya juga manakala kita menjalankan penugasan dari Tuhan kepada kita. Mau penugasan apa Pak? Pak Pendeta? Ya kan kita sudah menerima apa namanya? Penghabisan. Lalu kemudian apa? Ya kita menjadi orang yang dapat dipercaya. Dipercaya implikasinya luas. Berarti saya juga harus menjaga perilaku saya di luar. Jangan menjadi batu sandungan. Dapat dipercaya bukan hanya di dalam sini nih gereja kita, tetapi di luar juga kita dapat dipercaya. Nah, mungkin kita ada salah-salah janji dengan orang, kita berjanji dengan orang lain, kemudian kita bukan mengingkari ya, agak lelet gitu untuk apa? Untuk memenuhinya. Itu belum tentu tidak dapat dipercaya. Yang penting tergantung kepada niat kita. Niat kita. Kalau niat kita memang tulus mau membayar apa yang pernah kita pinjam, itu pasti diberkati. Saya percaya firman Tuhan akan seperti itu. Mari kita baca ya di dalam Mika, di dalam Amsal, di dalam Ibrani, di dalam Matius, juga di dalam kitab Wahyu. Jadi percaya itu karena kita setia. Dipercaya karena kita setia. Kita percaya
karena kita setia. Jadi itu suatu hal yang yang saling mendukung. Kalau kita setia, kita pasti dapat dipercaya. Amin. Kalau kita dapat dipercaya, pasti orang yang setia. Jadi setia kita, tadi saya katakan bukan hanya terhadap gimana kita berbakti, beribadah, juga bukan terbatas. Tuhan juga tidak mau seperti itu, bahwa kita hanya percaya kepada Dia, tetapi kita juga harus dipercaya oleh teman kita, teman bisnis, teman kerja, atau apapun judulnya. Mungkin teman bermain. Coba kalau kita curang, berarti tidak dapat dipercaya. Ini otomatis orang yang tidak setia. Jadi setia itu dimensinya luas, teman. Jadi ada 3 hal: percaya kepada Bapa Yahweh, disebut Yeshua Mesias, dipercaya menjalankan amanat sesuai dengan penabisan di mana kita beribadah, dalam hal ini di GMF berakhir manusia makasih, juga di tempat mana kita boleh bergaul. Karena apa? Karena tetangga, karena satu pekerjaan, dan juga mungkin karena satu arisan. Betapa banyak kita lihat sekarang berita-berita di luar, ada yang Bitcoin, binomo, ternyata penipu semua. Kita ikut, duit kita habis. Yang kita dengar adalah kalimat-kalimat yang tidak hati-hati. Itu apa maksudnya? Banyak orang yang menyalahgunakan kepercayaan kita, kesetiaan kita, atau sebaliknya kita yang gampang terpengaruh, sehingga kemudian orang memanfaatkan, mohon maaf saya katakan, keluhuan kita, kesetiaan kita, akhirnya dibelokkan. Yang rugi kita secara materi, bukan hanya secara materi, Bapak Ibu, juga secara rohani. Kita jadi mengutuk, kan, kurang ajar, memak, dan seterusnya. Berdosa kita, betul kata Ibu Lasmi. Berkurang ini kita, pertumbuhan iman kita berkurangnya sedikit. Nah, jadi kalau dikatakan setia sesuai dengan materi ini, ada 3 hal tadi. Setia kepada Bapa yang setia melayani tempat mana kita ditugaskan, dan setia kepada nama kita dan kita berlayani. Lebih luas lagi, setia kepada siapa? Ya pasangan hidup kan, Bapak Ibu ya. Bagi yang adik-adik itu yang pacaran juga setia, tetapi setianya lihat dulu. Saya pernah buat semacam konten ya, lihat bibit bebek bobot, ini bukan asalan, artinya carilah temanmu, teman curhat yang pada permisi tadi Bapak Ibu yang ada, atau adik-adik minimal gratis sedikit yang remaja. Apa maksudnya? Pilihlah temanmu, teman istimewa TPM boleh ya teman, tapi mesra atau pacaran juga boleh. Yang apa maksudnya? Nah, seiman. Ya. Seiman. Yang menjawab justru yang sudah rumah tangga. Ini istimewanya pengalaman. Setia ya. Sampai kemudian ini ada curhat ya, Bapak Yahud menjemput karena dialah yang punya kehidupan. Tadi saya dengar kesaksian luar biasa, mau nangis tidak keluar gimana? Saya lihat ibu oke ya kan, aduh dibalik lagi ini saya ingin menyanyikan kalau zaman dulu saya nyanyi sambil gitar tuh lagunya ya apa lagunya paling tidak seandainya saya punya sayap. Wah, tapi kita kan sudah dibedakan itu, sudah dibedakan, gak ada hubungan lagi. Kita boleh diarah gitu kan, mengelan lagi kok banyak ke konten tidak apa itu berkaitan semua. Artinya begini, kesetiaan itu adalah modal kita untuk hidup. Keras kan caranya? Harus seperti itu. Firman Tuhan yang mengatakan kesetiaan itu adalah modal kita supaya kita dapat bergaul. Ya. Mungkin sekarang kesetiaan kita belum mendapat ganjaran dari Tuhan. Bagaimana kita berhasil? Sabar aja. Sabar juga, setia juga, itu kan maksudnya
Orang yang sabar itu pasti setia. Orang yang setia balik lagi. Kalau nggak sabar bukan setia. Nah, orang yang sabar itu adalah pasti orang yang setia. Baik Bapak Ibu, untuk menguatkan sini kita baca. Mohon ada yang secara volunteer bisa baca di dalam kitab Mika pasalnya yang ke-6 ayatnya ke-8. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Elohimmu. Terima kasih Bu. Jadi kesetiaan itu ditaruh di tengah-tengah oleh penulis ini. Ya. Kesetiaan itu ditaruh tengah-tengah. Ada yang mengawalnya adalah adil dan yang terakhir rendah hati. Jadi kesetiaan juga bukan hanya seperti apa yang kita boleh definisikan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan jelas mengatakan adil itu juga setia, rendah hati juga setia. Itu luas sekali dimensinya. Kitab Mika pasal 6 tadi mengatakan pada ayat 8. Ya. Juga kemudian silakan yang berkenan membaca kitab Amsal pasalnya yang ketiga ayatnya ketiga sampai 4. Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Janganlah kiranya kasih dari setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Elohim serta manusia. Amin. Ya. Dikalungkan. Kalau dikalungkan itu maksudnya apa? Permisi tanya Bapak Ibu. Ini setengah pengajaran juga. Apa maksudnya dikalungkan? Biasanya kalau dikalungkan itu menetap, jadi nggak pasti. Baik, menetap satu. Yang lain. Maksudnya dikalungkan itu apa? Kesetiaan kok dikalungkan? Memang beda. Perhiasan karakter jadi perhiasan jadi karakter. Karakter ini dia. Jadi kesetiaan itu adalah karakter Bapak Ibu. Kemudian setelah itu kita mendapat apa tadi? Pak, dalam yang dibaca tadi. Kasih dan kemurahan. Jadi kalau kita setia, ini balik lagi nih. Apa sih yang kita butuhkan? Kontrak ruko kecil. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih. Asal setia. Ya dulu Pak. Jangan selepas ibadah Bapak merokok, itu nggak setia. Atau Bapak tiba-tiba di luar berantem gitu, tanpa sebab loh ya. Marah-marah tidak seperti itu. Amin. Bapak percaya bahwa kita mampu melewati itu semua? Amin. Kalau ngasih tahu betul. Amin. Jempolnya itu juga, berat juga. Dengan kode dan juga dengan mulut. Karena dengan mulut orang mengaku. Lalu kemudian kita boleh baca di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5. Ini banyak ayat. Siapa yang berkenan boleh membaca Ibrani pasal 13 ayat yang 5. Ibrani 13 ayatnya yang ke-5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Elohim telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi Tuhan tidak meninggalkan kita kalau kita setia. Itu tadi katakan jangan menjadi hamba uang. Maksudnya hamba uang apa? Ini menjadi berhala kalau kita uang ini segala-galanya. Tetapi dengan uang kita bisa melakukan banyak hal. Itu saya yakini. Dengan uang saya bisa ke sana, ke sono, beli ini, beli itu. Itu benar. Tetapi tanpa uang saya pasti mati. Itu tidak benar. Ya. Lalu yang kedua, kalau Tuhan sudah menyiapkan, sudah menyediakan bagi kita apa sih yang kita takuti? Tadi kan dikatakan jangan menjadi hamba dari itu. Saya tidak mengatakan kepada Bapak Ibu, uang nggak perlu. Tidak, sekali lagi saya ulangi, bukan itu maksudnya. Tetapi jangan menjadi kalau tidak ada uang
mohon maaf nih, saya tidak akan pergi ke gereja misalnya, itu namanya tidak setia. Saya tidak akan melayani misalnya. Nah ini berbahaya. Ya. Makanya tadi di awal-awal, mohon maaf kalau jemaat yang lain tidak mendengar, kecuali tadi para pelayan, menjadikan kami orang yang tulus itu maksudnya. Tetapi juga jangan sebaliknya. Kalau saya misalnya boleh memberikan gitu ya, boleh memberikan, lalu saya memegangkan diri atas itu juga bukan orang yang setia. Berarti ada yang dia perhitungkan bahasa Indonesianya itu berarti pamrih, jangan pamrih, melayani. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu, melayani adalah kebahagiaan. Bahagia tidak? Oh saya bahagia. Saya percaya Bapak Ibu juga bahagia. Amin. Pelayanan seperti apa? Bukan harus di gereja kita sih, bukan tempat lain. Ketika orang minta tolong, saya juga bisa memberikan tolong semampu saya. Itu maksudnya. Nah, saya kesaksian Bapak Ibu. Ini setia. Kemarin saya menemui kalau pimpinan namanya kuliah, mohon maaf ya, ada yang S3 atau doktor. Saya kebetulan juga ada doktor hukum. Jadi doktornya ada 3, 4. Jadi saya menemui beliau ke Karawaci. Yang menyupir adalah Mbak Siti yang saya sudah anggap sebagai anak saya. Ya, kalau orang Batak, mohon maaf ya, dia ngurusin naga ya, kan saya sebenarnya. Setahu bagaimana dia mundur, nabrak mobil dosen yang lain di Universitas Pelita Harapan. Bapak Ibu coba, saya ingin menemui profesor saya, jamnya mepet antara jam 12 sampai jam 1. Jam 12 itu kita nabrak. Saya tanya Bapak Ibu bingung tidak kalau pas kita dijanjikan orang yang kita kita takuti, lalu kita bermasalah dengan mobil kita nabrak mobil orang. Bapak Ibu, grogi tidak atau Panik lah. panik tidak? Sama, saya juga panik. Jadi akhirnya gimana? Saya panggil security ya, Pak, kalau kali ini anak saya tadi, saya lihat Pak. Oke, kalau gitu gimana caranya? Saya mau menemukan orang penting di atas tempat. Gimana caranya? Waduh Pak, dipoto dulu, nggak boleh pergi. Nah, kalau saya sampai jam 5 di sini, jam kantor mengajar di sini, nah saya urusan yang lain, bagaimana Pak? Mau banyak urusan kan, itu kan baru jam 12 lewat. Akhirnya apa? Ini jalan sampai sini. Ini aja Pak. Saya tinggalkanlah SIM saya. SIM saya tinggal di sana. Lalu saya kasih nomor telepon saya sehubungi, ya, aku nanti yang punya karena mudah-mudahan Bapak guru juga atau dosen bisa lebih nyambung daripada orang lain gitu kan. Apalagi anak muda ini kan bahaya nanti di sana ini. Sementara urusan banyak. Ini menguji saya juga. Kenapa? Kalau saya marah-marah juga, kenapa? Kok pakai di sini? Kan bisa aja kan? Namanya orang berdalih, bisa dong, ya kan? Apalagi kalau kita ngerti hukum, bisa aja berdalih kan? Bisa aja berdalih kan kita. Oh, Bapak juga salah, Bapak parkir di pinggiran sini, kenapa tidak di dalam? Di dalam masih banyak. Saya coba masuk ke dalam justru karena terhalang oleh Bapak dan kemudian tertabrak, bisa aja kan? Tapi saya nggak berpikir, saya nggak dijauhkan Tuhan. Saya serahkan apa SIM saya, nanti saya ambil kalau orangnya datang. Mohon di telepon saya harus pulang ke Jakarta. Ini ada acara lain lagi dan saya tentunya tidak bisa jalan-jalan lagi kan setelah malam gitu ya, sore ke malam karena ada persiapan untuk ini. Oke, baik. Itu menunjukkan kesetiaan. Saya juga tidak tahu kenapa Bapak atau Ibu itu yang punya mobil sampai sekarang nggak menghubungi saya. Padahal SIM saya kan ada di situ. Nah ini menguji kesabaran saya juga kan. Gimana kalau seumpamanya saya nyupir, pakai apa? Cita di situ kok. Nah ini kan kesabaran. Ini juga berarti kesetiaan saya kan. Udahlah, tunggu aja Bapak itu dari tadi saya nunggu kapan Bapak ini telepon. Kamu ganti berapa? Sejumlah X. Ya kita tahu menawar kan bisa dong. Cara menawar kan. Tapi sampai sekarang nggak ada.
Loh, kalau besok saya mau mengemudi misalnya, pakai apa? Kan SIM saya di situ saya tinggalkan. Karena saya sadar bahwa itu tanggung jawab saya. Nah, artinya apa? Setia itu juga menyangkut tanggung jawab. Anak saya sudah nabrak mobil orang, saya yang harus tampil ke depan. Saya harus jadi apa? Bahasa kemarin bemper. Nah, itu juga menyangkut kesetiaan. Setia kepada setia kepada kebenaran. Benar kan itu? Yang saya lakukan benar kan? Oh benar lah, orang salah kok mau berdalih. Ya, meskipun ada celah itu berdalih, Bapak parkir di pinggir dan saya ulangi, bisa aja. Tapi menurut saya nggak gitu. Menurut saya ya sudah, kalau Bapak itu bilang sekian, paling saya kawal lah kan segitu. Karena saya juga atau saya tidak sengaja, misalnya, itu bisa kan? Sah-sah aja kan? Namanya tawar menawar kan? Asal jangan bohongin kan gitu. Saya ini Pak banyak keperluan ini, keperluan orang gitu kan. Ujung-ujungnya saya minta diskon, ya jangan dibayar kan itu. Karena biar orang-orang di sebelah loh, di sana maksudnya. Kan ada yang begitu. Sudah sama dipotong lagi kan sekarang ini banyak yang begitu. Ada kesempatan untuk apa namanya? Untuk menyalahkan, disalahkan, ya kan? Tahu aja juga dibilang salah kan begitu. Misalnya seperti itu. Ya. Ada juga yang ngomong benar. Sebenarnya yang ngomong itu benar, ya. Bahwa Tuhan bukan orang, tetapi dibalik itu membandingkan atau bahkan menyamakan katanya. Lu ini belajar dari mana kan gitu? Kalimat dipotong-potong. Dengan dalil itu sama aja. Mana bisa sama? Durasi 3 menit dengan durasi berapa? Ya 1 menit lah ya. Jangan 9 detik. Misalnya. Kamu tahu Pak Bosan? Ada sesuatu yang lucu kan? Ya kan? Nah, durasi 3 menit dari 1 menit kan banyak hal-hal yang dipotong dari situ. Misalnya seperti yang terjadi sekarang. Nah, saya katakan itu orang tidak bertanggung jawab. Orang yang tidak setia. Dengan apa? Tadi diulas mengatakan dengan hati nurani. Kalau kita suka berbohong berarti tidak sesuai dengan hati nurani. Kecuali nih kalau kita katakan ya saya nanti akan bayar. Nantinya kan panjang nih, ya kan? Bisa nanti 1 menit, bisa 1 jam. Tetapi yang penting tadi saya ulangi harus ada niat di hati kita untuk membayar apa yang menjadi kewajiban. Menjadi tanggung jawab. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Lakukan ya, harus dilakukan. Meskipun sakit untuk memenuhi tanggung jawab. Meskipun kita mungkin harus geser sana, geser sini. Tetapi bukan menggeser barang orang lain kan gitu Bapak Ibu. Kita menggeser punya kita sendiri. Ya. Kalau menggeser-geser, memang orang katakan geser-menggeser itu enak kan gitu kan. Kita kan nonton di YouTube bagaimana lihatnya orang geser-menggeser di bandara, di terminal, gampang sekali. Karena ilmunya dia punya. Nah, ilmu kita bukan ilmu geser-menggeser, tapi ilmu setia. Amin. Yang terakhir dari setia Bapak Ibu, kita Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Siapa yang berkenan untuk membacanya? Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi ini cerita tentang akhir zaman sebenarnya, ya, tentang eskatologi. Tetapi saya menekankan di sini adalah ini sebenarnya tentang kesetiaan, setia sampai akhir. Nah kan, kalau zaman dulu kita pernah mendengar, ya, setia sampai akhir untuk berdebat, mohon maaf, dan berkelahi. Itu salah kaprah. Saya berani katakan, kalau dulu kan saya berani katakan, oh Bapak pintar-pintar ngomong, nah Bapak teolog. Ya sekarang kan sudah teolog, ya berani lah kan gitu kan. Oh mana? Ya ini Wahyu loh. Wahyu pasal berapa tadi?
Pak. Jadi mereka setia sampai akhir untuk gontok-gontokan, ya kan? Gontok-gontokan dalam nama Yesus Hamasiah kan salah, ya kan? Iya kan? Saya yang benar, teologi saya yang benar. Kita seperti Pak Yakob minggu yang lalu tentang doktrin. Orang bikin doktrin dogma, terserah deh. Itu memang Tuhan berikan kita pikiran bebas untuk apa? Untuk berpikir menafsirkan. Tetapi jangan melampaui. Nanti ada di nomor 3 di nomor 3 ada. Jangan terakhir, jangan melampaui apa yang tertulis. Nah, jadi orang mengatakan bahwa dia setia, itu harus baca yang tadi. Dan kemudian terakhir di luar, bagaimana orang setia sampai akhir? Setia sampai akhir. Ketika kita mengalami masalah, kita setia. Ketika kita juga mengalami apa? Sukacita, berkat melimpah, kita juga harus setia. Ada kan Bapak Ibu orang yang tiba-tiba dapat duit banyak, orang sebelah katakan duit apa namanya? Duit apa itu? Rezeki yang tidak diduga-duga, rezeki apa namanya? Uang kakek atau uang apa? Digunakan Bapak Ibu untuk apa? Bukan untuk misalnya, waduh, saya mau beli apa nih? Misalnya untuk ya begitu Pak, untuk misalnya beli apa? Beli peralatan di sini, misalnya kalau memakai uangnya. Tetapi yang digunakan untuk apa? Ya beli apa? Minuman keras, presiden. Beli minuman keras. Gak apa-apa kok, katanya mabuk-mabuk dikit. Nah itu dia masalahnya. Dikit jadi banyak. Lama-lama menjadi bukit. Boleh sih kalau hanya minum 1 slok itu, bilang pencernaanmu lemah, baiklah kamu minum. Boleh sedikit kan gitu, untuk hangat. Tapi kita lihat juga konteksnya di mana tuh dia minum, ya kan? Jangan panas-panas juga dia minum, ya kan? Yang ada apa? Besoknya dia leker atau kemudian. Ada kan orang seperti dapat uang tapi tidak tahu menggunakannya kemana? Ada kan Bapak Ibu? Ya pasti Bapak Ibu. Ini mau kemana uang? Padahal orang lain yang duitnya triliunan itu ember gitu maksudnya, nggak bingung loh, kok kita bingung gitu. Nah itu dia perlu kesetiaan di sini. Itu yang terakhir Bapak Ibu. Nah kesetiaan itu adalah kunci buat kita untuk kita mengiring Tuhan. Yang kedua, jangan pikirkan kata orang. Ini jangan pikirkan kata orang. Artinya apa ini Bapak? Jangan dikit-dikit kita simpan di dalam hati kita apa yang tidak berkenan dengan hati kita. Apa yang tidak kita sukai orang lakukan lalu kita langsung secara membabi buta mengcounter. Jadi jangan terlalu pikirkan apa kata orang. Ya. Saya beri contoh seperti ini nih. Ayub, ya. Ayub itu tidak memikirkan kata orang. Istrinya sendiri yang menghujat kan. Pasti kita pernah baca itu ya. Tinggalkan ke Tuhan, kira-kira seperti itu. Apa kata Yakub? Kalau bahasanya nyahlu kan gitu. Kalau bahasa di sini, saya nggak perlu kamu kan. Terbukti kemudian apa? Memang pisah kan? Kita tidak sedang membicarakan cerai ya, maaf ya Bu. Pisah kan? Dan apa? Akhirnya, ya Ayub mendapat yang lebih baik dari itu tuh yang mengajari dia supaya jangan setia. Balik lagi ke nomor 1. Jadi dia tidak mau memikirkan apa kata istrinya, kata temannya, apalagi orang yang tidak dikenal yang hanya berpikir mengatakan apa? Saya simpati, hanya dipikir. Dan terbukti kemudian apa? Dia menang pada akhirnya dan mendapat lebih daripada apa yang pernah Tuhan berikan kepadanya. Kemudian, ini contohnya, jangan pikirkan apa kata orang. Ayub sudah mengatakan itu. Ya. Nah, ini juga Bapak Ibu saya ada juga kesaksian. Jadi agak panjang ya sih Bapak Ibu, apa ya? Nah, ini relevan. Saya dibalik lagi ketika baru berumah tangga tahun 90-an oleh bapak saya yang kebetulan adalah seorang pelayan juga, kalau di kampung namanya si-tua, ya, gereja tua ya, atau penatua di kita, majelis itu malah. Dibawalah saya ke suatu pesta,
kebetulan ada pesta di situ, pesta kawin juga. Anak seorang berada di kampung itu, di kecamatan itu, saya nggak usah sebut ya, Bapak Ibu, nama maupun kota apa, nama kota kecilnya. Di situ, Bapak Ibu, ada orang yang berantem. Mohon maaf saya tidak bicarakan adanya, mohon bicara. Seorang bermarga S yang kaya, anemer katanya, kalau kita disebut kontraktor atau pemborong di perkebunan itu. Yang satu lagi juga kaya juga, kalau nggak salah ada bioskopnya, gitu ya. Anemer juga di situ, orang kaya dua-duanya. Ini penadua juga dua-duanya. Apa yang terjadi? Karena protokol ya namanya ya, protokol itu salah menyebut, duluan disebut yang lebih muda, yang juga kaya itu, yang satu marah. Yang satu marah. Ini bukan soal apa namanya? Dari itu yang dibagi-bagi itu, bukan soal itu. Tetapi saya kenapa disebut belakangan? Saya yang lebih tua, saya yang lebih senior. Rasa kasarnya begini. Untuk apa sih daging seperti ini juga 1 juta kilo juga kira-kira begitu. Seberapa banyak juga saya lupa ya maksudnya. Bisa saya beli. Tetapi kok kenapa dia duluan? Itu dia. Gara-gara terpengaruh kata protokol. Seberapa pun daging bisa saya beli. Ini sungguh, aduh saya mau komentar waktu itu. Maklum waktu itu kan namanya ini boleh dokumenter di dalam pesta itu kan karena kita undangan terhormat di bawah ayah saya. Tapi ayah saya almarhum bilang apa? Kamu masih ngomong apa? Tangannya ditipiskan ke tangan saya. Artinya saya mau menyampaikan pendapat. Itu saya diam aja. Karena kebetulan ayah saya ini juga orang yang mengerti adat gitu ya. Ketua marga-marga juga dan juga pengurus majelis di gereja. Dan yang dua ini juga yang berantem. Betapa malunya di hadapan saya tidak tahu belum ada pelayanan. Berkelahi hanya gara-gara bukan soal iman, tetapi soal daging. Malah keluar kata-kata sekian kilo juga bisa saya beli katanya. Bukankah percuma dengan gelar yang ditaniskan itu? Percuma. Kecuali kalau iman yang dipertentangkan. Ya di dalam kitab suci kita lihat bahwa Rasul Paulus dengan Petrus juga ada berbeda pendapat kok. Bapak Ibu baca. Juga dengan Apolos, akhirnya seperti seolah-olah mereka berantem. Padahal tidak. Untuk tujuan yang sama sebenarnya. Bagaimana supaya jemaat ini bertumbuh imannya. Nah ini kan yang saya ceritakan bukan soal iman. Padahal acara pesta itu dimulai dengan doa. Doanya panjang. Enak kan gitu. Pada saya namanya enggak begitu. Bukan soal pintar, enggak begitu sering berdoa. Artinya belum menjadi pelayan lah seperti itu. Nah, ini menjadi contoh yang tidak jelek terhadap apa? Terhadap orang lain. Hanya gara-gara bukan soal iman kita berantem, tapi soal adat. Bapak Ibu ya, mau dicatat saya tidak mengatakan adat itu semuanya jelek. Ya. Tidak ya? Tidak. Ada kearifan-kearifan lokal yang bisa kita gunakan. Salah satu contoh. Kalau mohon maaf ya Bapak Ibu yang orang Batak ini kebetulan yang saya kuasai. Ketika orang tuanya sudah tua diberikan makan enak. Namanya manggulami ya. Saya nggak tahu di suku bangsa yang lain di Kupang atau di Jawa atau di mana ya. Itu aja saya pikir ya suku bangsa kita yang ada di sini ya. Nah, ada nggak seperti itu? Yang mudah-mudahan saya pikir pasti ada. Di mana lu jelas ada. Nah, di kitab suci juga ada. Coba ketika Yakub memberi makan kepada Ishak, terlepas dari situ ada akalnya kan begitu. Ada kemudian karena terjadi, itulah firman kan begitu. Nah, tapi di situ kan juga memberikan makan kepada orang tua kan. Memang dikatakan saya sudah tua, saya ingin makan apa yang kamu dapat misalnya dari masa itu, apa yang kamu buru itu kira-kira yang kamu dapatkan dari itu. Nah, beri makan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kembali kepada ini. Kenapa orang-orang yang sudah senior ini jauh lebih senior, bahkan lebih senior dari ayah saya yang bawa saya ke
pesta itu. Berseteru hanya gara-gara yang bukan soal bagaimana melayani, tetapi bagaimana supaya saya dihargai. Harusnya saya disebut Tuhan karena saya lebih senior, saya mohon maaf lebih kaya. Karena memang saya lihat memang ada lokasi, ya. Nah, para posan di sini ada masih tahu kan, siapa yang saya maksud, ya. Itu dia. Jadi jangan kita memikirkan kata-kata orang yang tidak membangun hanya gara-gara sedih. Boleh dong koreksi. Pak protokol, tolong sebut nama saya duluan, bisa dong. Jangan tiba-tiba marah, iya kan? Duitnya ditunjukin, jasnya dibuka, ini yang kancingnya maksudnya. Nah, apa artinya? Apa artinya buat kita yang masih muda Pak? Nah, ini. Saya tidak punya pretensi Bapak Ibu untuk menceritakan, tapi ini yang saya lihat sampai sekarang saya ingat. Jangan sampai begitu. Para hamba Tuhan membicarakan yang tidak rohani, mempersoalkan yang justru bertentangan dengan rohani. Itu maksudnya, karena memikirkan kata orang. Kenapa dia? Bukan saya lebih ini, lebih itu, lebih kono dan seterusnya. Tuh. Nah, orang dunia juga mengatakan orang yang sabar dikasihi. Bapak Ibu yakin nggak orang sabar dikasihi Tuhan? Nggak yakin. Ya, nggak yakin. Ini nanti perlu pelayanan khusus konseling. Orang sabar tadi kan firman yang mengatakan. Kalau firmannya beda ya. Padahal saya hanya banyak sabar tapi tidak dikasih bonus. Nah itu dia. Kenyataan hidup yang Itu hanya pemanasan dulu waktu itu. Nanti pasti kalau menangkan Pak Johnson pasti memenangkan. Amin. Nah kita baca di dalam kitab Amsal 16 ayat 32. Siapa yang berkenan membacakan itu? Ibu Lasman barangkali. Amsal Ayat pasal 12. 16 ayat 32. 32. Silakan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amin. Bukan tadi Pak Johnson? Orang yang sabar melebihi yang terakhir sambil merebut kota. Kalau merebut kota sekarang perang Ukraina dengan Rusia. Merebut kota itu susah, Pak. Ya kan? Kita bilang itu pelawak, itu dasar presidennya pelawak, ternyata tidak kan seperti itu. Dia sekarang ada di tengah-tengah rakyat. Dia berani mati. Dia sabar. Sabar itu Pak. Seorang presiden Ukraina yang diobok-obok itu sabar Pak. Saya lihat juga itu orangnya rendah hati. Dia ambil kursi sendiri untuk ngomong. Presiden loh ambil kursi sendiri untuk ngomong. Berarti orangnya apa? Orang yang sabar, gak menunggu. Waduh, kalau mengalahkan ini itu, kemudian dia diterjang pelurunya Rusia. Nah, tadi firman Tuhan katakan jelas melebihi orang yang merebut kota. Ya? Jadi jangan katakan belum tentu gitu ya Pak ya. Hati-hati loh Pak. Kalau kita sabar, ternyata makanan itu udah habis. Kita nggak sabar. Yang praktek yang saya alami dalam hidup, habis tak kabar berlian. Saya kan sabar. Beda kok. Itu rumput sembako Pak. Sembako pula. Ini Pak beda konteks kalau begini. Beda itu Pak. Beda konteks. Bapak bikin makan itu. Ya beda konteks. Lagi Bapak siapa suruh belakangan kalau gitu di depan aja. Begitu. Amin. Bapak duluan. Kalau prasmanan nggak apa-apa Pak. Ada yang ngerti nggak? Itu nggak sopan nggak ada Pak. Namanya prasmanan. Itu Pak. Jadi kalau Bapak bicara, saya naik makanan. Kalau tahu habis lauknya. Itu konteksnya beda Pak ya. Beda. Kita bicara tentang iman nih Pak. Bukan makanan. Memang firman juga makanan, tapi makanan rohani. Ya Pak. Bapak jangan belakangan makan makanan rohani, makan enak di sini Pak. Ya Pak ya. Amin. Ya. Jangan sampai nggak bersama kecuali ada halangan. Tuhan tahu kita siapa. Ya, oke, baik. Yang terakhir dari jangan pikirkan kata orang dari Yakobus pasal 5 ayat 8. Boleh kita tolong dibaca. Yakobus 36 Iya. ayat 2. Agak disuruh-suruh itu. Bersabarlah sebentar. Aku akan mengajar engkau, karena masih ada yang hendak kukatakan demi Elohim. Demi orang lain.
Jangan sampai kita tidak sabar. Jangan sampai kita memikirkan kata-kata orang lain. Demi Elohim kita harus bersabar. Sabar. Jangan pikirkan kata orang. Itu maksudnya. Jangan sampai kita mau masuk sini dan simpan di sini. Bagusnya sih masuk sini keluar sini. Kan? Masuk sini keluar sini. Setuju nggak Bapak? Masuk sini keluar sini. Kalau tidak bukan iman. Kalau yang bukan rohani. Setuju tidak? Saya pasti setuju. Ngapain dipikirin? Ngapain dipikirin? Tuh, Ya, itu lebih gampang lagi bahasanya. Ngapain dipikirin? Udah masuk pasti kepikiran. Ya jangan disimpan. Makanya begitu dia datang kental dengan masuk. Oh, jadi ini barangkali Pak Johnson mengatakan seperti ini. Buktinya Bapak sendiri ingat itu ketika tadi tahun 90 ketika baru kawin gitu dengarkan. Itu kan buat contoh Pak, bukan mau saya ingat. Gitu. Dan itu juga amanah buat saya jangan sampai seperti itu. Mempersoalkan hal yang bukan iman. Itu kan, itu maksudnya Pak. Jadi bukan untuk supaya saya dendam, supaya saya jangan Pak ya. Amin. Baik. Aduh, luar biasa aminnya enak ya. Lembut suaranya. Ya, lembut sekali suaranya. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah biarlah Tuhan sendiri yang membenarkan kita. Kalau kita sudah dibenarkan Tuhan, apapun yang kita alami, apapun masalah kita, saya ulangi, masalah kita, masalah ekonomi, mungkin anak-anak kita yang tidak patuh kepada kita, ya, atau masalah sakit penyakit kelemahan tubuh, Tuhan pasti memulihkan kita. Haleluya. Karena kita sudah berbuat benar di hadapan Tuhan. Nah, baca lagi, mohon maaf. Silakan dulu. Matius pasal 7 ayat 1 sampai 2. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah, biarlah Tuhan sendiri yang membenarkan kita. Jangan kita mencoba mengkoreksi iman orang lain. Jangan mengatakan, wah kafir. Dan saya sudah pernah katakan kepada kamu, jangan menghakimi iman orang lain. Ya. Jangan mengatakan kepada mereka bahwa kamu sesat. Karena menghakimi, karena hakim itu yang Yesus sendiri yang menjadi hakim. Jangan kita masukkan di dalam hati kita apa yang menurut kita benar, lalu kita ancamkan kepada orang lain. Maksudnya, jangan ukuran kita yang kita gunakan, ukuran keimanan kita. Kita merasa kudus, lalu orang lain tidak kudus. Ujung-ujungnya apa? Kita berantem. Boleh tidak berantem hanya karena hal-hal di luar iman. Sekarang saya katakan hal-hal di dalam iman juga jangan berantem. Kalau memang tidak setuju dengan apa yang diajarkan, dengan apa yang dikhotbahkan, ya sudah jangan simpan, jangan dilakukan, jangan simpan. Oh berarti ada dong ajaran yang tidak benar. Ada di Tuhan katakan ada pengajar-pengajar sesat. Kitab terakhir dari Roma mengatakan orang-orang akan berkhotbah, menyiarkan ini itu, mengabarkan kabar baik, tetapi untuk memberitakan diri sendiri. Dan dikatakan untuk perutnya, di mana tertulis Pak? Nanti Bapak Ibu baca di dalam kitab Roma bagian yang terakhir, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat tertentu, ya, akan memberitakan, tetapi bukan Yeshua Mesias yang saya itu yang diberitakan diri sendiri. Saya lebih pintar berkata-kata. Korintus mengatakan pada bagian awal, terima kasih Tuhan, Tuhan memberikan kepada saya banyak hal untuk berkata-kata, perkataan. Yang kedua, hal untuk mengetahui lebih banyak, pengetahuan. Tetapi kemudian kalau kita gunakan untuk kemegahan diri kita, seperti Rasul Paulus juga mengatakan di kitab Roma, itulah yang disebut pengajar sesat. Bekerja untuk diri sendiri, bukan bekerja untuk Tuhan. Jelas kitab Roma dan kitab 1 Korintus, bisa baca. Jelas. Terima kasih kita diberikan banyak hal, tetapi dengan hal yang kita punya, maka kita pintar berkata-kata, bahkan seperti seorang motivator yang ulung, atau kita banyak pengetahuan, ya.
profesor teologi dan seterusnya, tetapi kemudian kita bermegah diri untuk itu, untuk memberitakan diri sendiri, nama Tuhan dipinggirkan. Itu yang Tuhan tidak suka. Kalau begitu nggak boleh terkenal loh. Boleh, saya bilang nggak boleh terkenal. Boleh. Tadi cerita Bapak Haji Simon, ya, pendeta Haji Simon, yang terkenal seantero dunia, kan gitu, terkenal kan? Ya, terkenal loh. Nanti boleh dong terkenal, boleh. Saya juga ngikuti. Ada yang kemudian, balik lagi ke nomor 3, nomor 3, yang menghujat beliau. Ada Bapak Ibu. Ada yang mengatakan itu bakat dari Tuhan. Sedihnya, ironisnya, yang mengatakan seperti itu Dr. Yudi juga. Saya tidak usah sebut namanya. Itu sesat katanya. Dari mana kamu tahu sesat? Ada tertulis di dalam Matius 7 tadi ayat 1 sampai dengan 2. Orang menunjukkan pelayanannya, kemudian Tuhan Yesus memberikan apa? Mujizat. Banyak orang sembuh, yang sakit sembuh, yang mengalami letusan. Tuhan berikan kekuatan, kemudian dihujat. Itu bukan dari Tuhan, belum tentu katanya. Dia pakai ukuran apa? Tadi firman Tuhan mengatakan, jangan pakai ukuranmu sendiri, penafsiranmu untuk menghakimi orang lain. Ada contoh, saya juga pernah lihat itu di YouTube itu, bahwa pendeta di Simon itu, dan orang lain yang menghujat itu. Waduh, kasihan loh. Semua bergerak STH, bahkan dokter teologi, ya kan belahnya banyak, DGIF, DTH, DLIT, DEMIN, entah apa lagi D-nya kan. Tetapi menghujat kerjanya, merasa dia paling benar. Loh, nyatanya orang lain sembuh kok, didoakan. Yang lumpuh tiba-tiba bisa meloncat. Itu kalau bahasa dunia sebut, kalau kesehatan itu fakta. Rekam medisnya menyatakan memang dia udah sehat kok. Iya kan? Tapi ada orang lain yang mirip. Ini dasarnya apa? Ini dari sejahat. Ini karena iri. Nama yang diberitakan, kecuali yang diberitakan bukan yang tersalib di kayu salib itu yang mencurahkan darahnya. Itu baru sesat. Baru bilang kita menjauh dari situ. Itu tidak benar. Bahwa Tuhan Yesus bukan Tuhan katanya. Itu manusia biasa. Itu sekadar nabi. Ini kita tinggalkan, gak usah dengar itu. Matikan aja YouTube-nya. Kalau Bapak Ibu dengar YouTube-nya, kontrol itu maksudnya. Diserupakan. Nah, ya gitu ya. Apalagi sampai mengajarkan yang salah. Yang salah maksudnya dia menceritakan, mohon izinnya Pak Mayan, Yusuf yang menjadi orang kedua di Mesir. Disamakan dengan Yusuf, ayah biologis, bukan biologis, apa namanya? Ayahnya dalam konteks apa ini? Yusuf, manusia. Itu kan jauh generasinya beda. Nah, kalau memberitakan seperti ini, jangan dengar, matikan aja YouTube-nya. Lewatkan. Lewat. Ya itu. Ada kan? Ada. Oh Pak, di pendeta motivator. Makanya jangan ngomong tentang firman kalau tidak menguasai. Orang lain jadi sesat. Nah, ini guru palsu. Kecuali dia ngomong, ini menurut rekan saya, silakan, namanya motivator. Kan cuma cari duit kan? Maaf, cari duit kan? Ngarang aja bisa. Ya orang menulis cerpen juga laku kan? Jadi kita kan? Cerpen apa? Cerpen tentang dibangka itu loh, misalnya kan? Tapi jadi kaya kan gitu. Ya itu kan cerpen. Tapi kalau mengarang bebas tentang ini, jangan ya? Jelas. Nah, yang keempat Bapak Ibu, ya Roma 16 ayat 8 melayani tadi sebenarnya sudah saya singgung. Jangan menghakimi iman orang lain seperti Tuhan hakimi. Nah, saya ulangi lagi. Nah, menghakimi sebenarnya menghakimi bukan hanya soal kata-kata. Bahasa tubuh kita juga bisa menghakimi orang. Itu bisa. Ya. Kalau ini iya, jangan salah gitu. Tapi kalau apalagi sedikit mentong begini, itu menghakimi. Itu artinya. Nah, meskipun ditulis melayani seperti mereka sendiri itu tadi. Kalau kita juga hendak
kepada orang lain, kepada pembicara, terlebih kepada hamba Tuhan yang memberitakan, yang wajar aja. Jangan juga terlalu memuji misalnya ya. Nah, jadi kalau menyanjung, orangnya yang disanjung menjadi tersandung. Jatuh juga kan. Nah, sekadarnya aja kan memuji. Oh, khotbahnya bagus, puji Tuhan kan gitu. Jangan wah bagus. Nah, itu kan maksudnya. Jadi nanti jatuh ya gitu ya. Kalau jatuh nanti pasti disakitkan. Kalau masih ini jatuh diangkat jatuh sendiri enak. Tapi kalau dari lantai 7 ya komit ya kan. Dari lagi kan. Nah itu. Nah tadi saya katakan juga dikatakan oleh penulis ya, yang diletakkan kepada penulisnya, diperkaya, kita diperkaya dengan banyak hal dari perkataan pengetahuan. Puji Tuhan kalau saya misalnya dapat berdiri di depan Bapak Ibu menyampaikan kebenaran, Bapak Ibu diberkati. Kalau misalnya waktu saya belum apa sih yang dikatakan Pak Pendeta itu, apa yang diomongin Pak Gembala dari depan, saya juga belum menangkap. Ya, biarlah Tuhan yang memahami kita, yang membuka hati dan pikiran kita. Nah, boleh Bapak Ibu dibaca di dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 12 itu yang tempat ini. 1 Korintus 1 ayat 12. Iya. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Amasia. Baik, terima kasih Bu. Nah, jadi ini firman mengatakan seperti apa? Jangan kita memilah-milah. Kita ini majemuk. Kita datang dari berbagai penjuru, datang dari latar belakang yang berbeda, datang dari suku bangsa yang berbeda, pemahaman yang berbeda tentang firman Tuhan, datang dari apa lagi? Dari maaf, kita ekonomi yang berbeda. Tetapi kita datang di sini tujuannya hanya satu, memuliakan Dia. Kemudian kita mendapat berkat karunia. Amin. Itu berkat apa? Ya terserah pemberi dong. Berkat apa yang mau diberikan kepada kita? Jasmani, rohani, silakan. Ya, itu ranahnya Tuhan. Itu haknya Tuhan memberkati kita. Karena kita sudah menyatakan yang pertama tadi kesediaan kita sudah kita nyatakan. Lalu balik lagi ke situ. Nah, biarlah Tuhan yang memperlengkapi kita dengan kehendaknya Tuhan. Yang terakhir, kamu benar-benar terakhir. Jangan berpikir melampaui apa yang ditulis. Sebelum kita baca kitab suci ini, saya mau cerita. Ya. Ada orang yang mengajarkan, kalau kamu ingin sukses, ini bukan Grace ya, ini bukan teori kemakmuran, tetapi ini firman Tuhan. Ya. Ada yang mengatakan kalau kamu ingin sukses, katanya, kamu lakukan ini itu. Apapun yang kamu mimpikan, cita-citakan dapat meraih. Pertanyaannya buat Bapak Ibu Saudara, itu betul kan? Pernyataan seperti itu betul kan? Apapun yang kita inginkan pasti diberikan. Betul tidak? Kita tidak betul. Tadi jangan kita memikirkan hal-hal maaf Tuhan, saya ingin punya saya ingin punya Lamborghini ya. Karena dulu ada pendeta Lamborghini. Saya ingin dapat Lamborghini, saya ingin punya Harley Davidson. Lalu dia tidak bekerja, hanya bermimpi. Boleh tidak? Atau tebak tingkat pertama, tingkat kedua. Nah, kita bekerja memang, betul kita bekerja. Tetapi kita kemudian saya ingin punya pesawat pribadi seperti Ronaldo, gitu ya kan? Seperti siapa itu yang ini? Siapa Ronaldo? Messi punya pesawat pribadi. Padahal kita tinggal di Indonesia.
kamu berani kita berpikir seperti itu. Firman Tuhan juga tidak mengajarkan kepada kita seperti itu. Loh itu Messi boleh, Pak Ronaldo? Iya, kamu tinggal di Indonesia, di sini nggak boleh punya pesawat pribadi. Izinnya susah. Wah, Tuhan akan rubahkan nanti presiden juga. Ini kamu terlalu jauh. Nah, Ronaldo bisa aja di sana mah bebas, punya pistol juga bebas. Boleh nggak punya pistol? Boleh punya pistol di sini? Bukan pistol air, pistol benar-benar boleh nggak? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Ada undang-undang seperti itu. Jangan berpikir saya ini aman, lalu saya punya pistol. Memang ada sih beberapa orang yang izin khusus. Ya, kita tidak nafikan itu ada memang. Tetapi kan artinya untuk apa? Untuk apa kita berpikir seperti itu? Supaya saya aman, saya harus punya 10 bodyguard. Saya harus punya 10 pistol dari barita sampai reporter sampai semua. Bahkan sampai meriam dia punya. Jadi tugas kavaleri ya. Tapi boleh nggak seperti itu? Ya boleh, firman Tuhan ajarkan kita jangan melampaui apa yang. Nah kalau bahasa psikologisnya itu dikatakan begini. Lakukanlah apa yang dapat kamu lakukan. Pikirkan apa yang dapat kamu pikirkan. Jangan memikirkan yang di luar daripada apa yang kamu mampu. Karena lama-lama bisa jadi ODGJ. Itu jelas psikolog mengatakan begitu. Jadi depresi. Saya ini nggak tercapai. Ya, lain hal kalau misalnya saya ingin dapat pacar ini, terus pacarnya kawin di bawah kawin orang lain bukan nikah ya. Lalu dia main ayunan pakai leher dan anginnya ada ibu di Korea ada begitu. Mohon maaf nih, memang pernah saya baca itu hanya gara-gara wanita yang dipikirkannya berlebihan. Ini harus menjadi teman hidup saya dan seterusnya. Padahal orang sana nggak mau gitu. Dia dapat yang lebih lagi, namanya manusia kan. Apalagi bukan manusia rohani kan gitu. Nah itu dia. Dia dipikirkan apa? Kita ajar. Jangan memikirkan duit. Nah itu dia dikatakan. Memang tertulis ya, dikatakan iman memindahkan gunung. Gunungnya seperti apa? Gunung masalah. Itu maksudnya. Boleh juga gunung artinya itu adalah Tuhan sendiri. Kita mengandalkan Tuhan, memindahkan apa yang bisa Tuhan lakukan kepada kita. Tuhan bisa. Oh, Yesus katakan, kamu kalau punya iman sebesar biji sesawi, apa katanya? Tuhan bisa. Tetapi jangan berpikir, Tuhan bisa menjadi penolong mati. Saya harus bisa. Memang ada juga yang bisa. Lalu Tuhan apalagi buat mujizat 5 roti 2 ikan yang makan 5.000 orang, bahkan lebih 12 paku ada 12 menit. Ini dalam 1 tahun ini kita boleh nggak berbuat seperti itu, memikirkan seperti itu? Ayo, boleh nggak? Adik-adik boleh nggak berpikir seperti itu? Kalau berpikir saya harus jadi sarjana, ya apa itu? Saya rajin belajar, jangan SKS, sistem kebun, semalam. Bisa beli sarjana. Nah itu dia. Saya jangan itu Pak, itu urusan orang lain. Nah, bukan urusan kita di sini. Nah, itu maksudnya jangan terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya kita tidak perlu. Itu aja. Untuk rohani kita tidak perlu. Apakah kita perlu hanya punya pesawat pribadi? Enggak kan? Apakah kita harus punya mobil mewah? Enggak juga. Ya kan? Tuhan katakan apa? Bapa kami yang di surga dan itu dan seterusnya. Berilah kami makanan kami yang secukupnya. Oh, teman saya bilang cukup itu sama dengan pas. Ya kan? Nah, itu dia. Nah, ini dia. Ini benar. Ibu bidan yang adalah kesehatan jangan berlebihan minum gula, mengkonsumsi gula yang pakai makanan lah yang apalagi kita yang sudah manis, ya kan? Manis, Pak Johnson manis, kita manis, bukan putih manis. Nanti saya
sendiri ya. Hari ini katakan, berikanlah kami yang secukupnya. Amin. Jangan cukup sama pas mau mobil ada, pas mau makan di restoran ada cukup. Ya. Pas mau pergi naik pesawat Ada, itu maksudnya. Itu candaan dari sebelah. Jadi cukup itu artinya kita perlu apa? Di gereja ini kita dicukupkan, nggak cukup menurut saya. Amin. Tapi kalau nanti diperlengkapi lagi, puji Tuhan. Amin. Jadi jangan pikirkan. Jadi cukup ini gimana? Iya, masalah kontrak kerja kecil Bapak Ibu. Ya kan? Bapak Ibu percaya itu pasti kita bisa bayar. Amin. Amin. Dari mana datangnya? Urusan Tuhan. Dan urusan saya bukan Bapak Ibu. Berpikir. Kalau kita nggak berpikir gimana? Tadi katakan Tuhan memberikan kita apa? Berpikir. Berpikir kali dikatakan itu ya kan? Berpikir. Doa kali itu tentang berpikir. Nah jadi jangan seorang ini terakhirnya jangan berpikir melebihi apa yang melampaui. Nah ini haji ya, tawarin apa? Sebentar, ada 5 hal. Nanti saya layani Pak sampai puas melayani. Yang pertama setia sampai pada kesudahannya. Yang kedua sabar dalam menghadapi apapun. Yang ketiga kebenaran dari Tuhan yang membuat kita kuat. Yang keempat jangan pernah menghakimi iman orang lain. Bukan ranah kita, itu ranah Tuhan. Yang terakhir pamungkasnya di benar-benar pamungkas sederhanakan pikiran. Jangan bikin rumit sendiri. Tadi jangan Bapak berpikir dapat Lamborghini ya, ketika ya, hebat. Oke, baik. Itulah firman Tuhan kebenaran yang boleh saya bagikan kepada Bapak Ibu. Dan yang menjadi berkat bagi kita. Mari kita tutup dengan doa. Bapak kami sudah mendengar, sudah Bapak menerima kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan banyak hal supaya kami setia dan supaya kami tidak berpikir hal-hal yang tidak patut kami pikirkan. Terima kasih Bapak untuk firman kami sudah selesai dengan Bapak. Biar kami semua diberkati dengan firman. Paulus yang sudah menabur, Apolos yang menyiram, dan Engkau sendiri Yesus masih Tuhan kami hidup yang menemukan. Terima kasih Bapak. Dan karena kebaktian ibadah kami pada saat ini kami semua terpujilah nama Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup orang Nazaret itu kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Saya undang untuk bangsa berdiri. Sebelum berkat kita angkat lagu itu yang akan diatur oleh Yesus. Lakukan Hati
biasa ya ibadah kita ya. Sukacita. Pemusiknya luar biasa, WR-nya luar biasa, dan semua kita luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman ini terkait dengan apa yang kita doakan juga. Nanti sebentar para pengurus kita ambil waktu ya, sebentar ya Bapak Ibu ya. Soal kontrak dulu ini saya malu sebenarnya, tapi ya demi pelayanan kita untuk kemudian Bapak yang BSMB Islamasi, saya harus sampaikan ini dulu. Baik, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk mengakhiri ibadah sampai kita. Bapak, kami kembali bersyukur di hadapan Tuhan untuk ibadah yang luar biasa yang boleh kami ikuti saat ini. Kami dipenuhi Roh Kudus, mengalami sukacita damai sejahtera daripada-Mu. Kami tidak dapat memungkiri apa yang Tuhan berikan kepada kami saat ini, Bapak. Kami percaya ketika kami pulang nanti kami dimenangkan oleh Tuhan. Segala masalah kami punah oleh karena Bapak yang di Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman yang luar biasa, untuk kesaksian-kesaksian dan pujian terlebih-lebih kemudian kami menjadi di hadapan Tuhan. Bapak yang baik, kami tetap dalam posisi doa kami untuk mendukung semua yang sakit, mengalami sakit, penyakit dan kelemahan tubuh. Apakah yang ada di tempat kami sekarang ini, di tempat ibadah ini maupun di luar para sahabat kami, Bapak. Tuhan, kami percaya kalau Engkau menciptakan sempurna, Engkau juga akan menyempurnakannya kembali seperti itu. Apapun penyakitnya, dari ujung kepala sampai pada ujung kaki, apakah itu penyakit menular, kanker sekalipun, tumor sekalipun, hancur oleh kuasa darah. Kami disembuhkan oleh Tuhan. Sebagaimana Engkau menciptakan kami, Bapak, kami percaya kami juga pulih. Semua kami yang ada di tempat ini maupun di tempat lain, Bapak, sahabat-sahabat kami yang sudah kami doakan. Terima kasih Bapak yang baik. Tuhan, kami juga berdoa, Bapak, kembali berdoa dan musikkan doa kami untuk bangsa dan negara kami. Bapak, Engkau memberkati, Bapak, pimpinan kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan pejabat terkasih kami. Berikan mereka kesehatan sempurna, berkati juga kesehatan keluarga mereka. Bapak yang baik, berikan mereka roh takut akan Tuhan sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang kemudian membuat kami bebas beribadah di negara kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapak yang baik, kami juga tidak lupa berdoa untuk keadaan dunia sekarang ini, Bapak, yang ada di ambang perang global, Tuhan, di mana bangsa Rusia menggempur bangsa Ukraina. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di sana, Bapak, yang Engkau Tuhan, tolong mereka, Bapak, hindarkan mereka menjadi korban dari peluru, Bapak. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan pelayanan di kedua negara ini, Bapak, terlebih di Ukraina, Bapak. Tuhan, hiburkan anak-anak-Mu yang ada di sana, Bapak. Lepaskan mereka dari ketakutan mereka, Bapak. Tuhan, memberikan mereka, Bapak, keselamatan baik secara jasmani juga pikiran mereka, supaya Tuhan memberikan ketenangan. Terlebih anak-anak yang ada di sana yang menjadi korban perang. Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak memikirkan tentang apapun selain dari itu, selain memohon kepada Tuhan, biar Bapak kami menjadi atas anak-anak-Mu yang ada di negara-negara ini, Bapak. Terima kasih Tuhan. Bapak yang baik, kami juga tidak lupa berdoa dan akan terus berdoa, Bapak, untuk pemilik gedung ini, Bapak. Engkau ketuk hati, supaya Tuhan bermurah hati, memberikan keringanan buat kami, Bapak. Nah, kami akan membayar sewa ini kepada beliau dan beliau. Kami percaya Tuhan pasti menjawab doa kami ini, karena kami dengan tulus, dengan keadaan yang sebenarnya kami mohon ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu, Bapak, kemampuan kami untuk itu, tetapi kami juga percaya bahwa Tuhan pasti mencukupkan itu buat kami, sehingga kami tidak menjadi malu, sehingga kami tidak menjadi orang yang tidak setia di dalam membayar apa yang harus kami bayar. Artinya kami harus memenuhi kewajiban kami, Bapak. Mampukan kami serahkan di dalam Tuhan. Bapak yang baik, kami juga tidak lupa berdoa untuk umat pilihan bangsa Israel.
Allah berkata, terkutuklah orang yang mengutuk bangsa Israel, dan berkatilah orang yang berkati bangsa Israel. Jadi kami semua yang ada di tempat ini, Bapak, tempat ibadah ini, memberkati bangsa Israel, terberkatilah bangsa Israel, sehingga kemudian kami pun mendapat berkat yang bersama yang memberikan kepada bangsa Israel. Kami diberkati. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Kalau Engkau di dalam Yesus sudah berdoa, mari Bapak kita angkat tinggi tangan kita di dalam kepala kita menerima berkat dari Bapak yang di sini Yesus Mesih. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu, anak-anak lembumu, anak-anak sapi. Diberkatilah bakulmu dan adonan. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Adonai Yahweh berkati engkau dan melindungi. Adonai Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah yang besar daripada Yahweh, kasih karunia yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Mesih, dan penghiburan yang sejati daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok bakal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita kalian berdua. Di dalam nama Yesus Mesih, kita yang mengimaninya, mari katakan bersama-sama, amin. Bapak terima kasih. Bapak yang lebih sebagai suami saya berkata